Halo semuanya. Wah. Jadi kali ini kita pilih kartu, pilih pile gitu ya. Temanya tentang perasaan di dalam jiwanya untukmu. Jadi kita lihat energi perasaan seseorang itu di dalam jiwanya bagaimana ke kamu gitu ya. So aku udah siapkan 3 pilihan, 3 pile gitu ya. Kamu bisa pilih sesuai intuisimu, sesuai kata hatimu ya. Ini pilihan pertama ada warna biru, box biru gitu ya. Yang kedua box kuning, yang ketiga box ungu ya. Gitu. Ada biru, kuning sama ungu. Yang butuh waktu lama buat memilih, pause aja videonya gitu. Tapi saran aku bisa ya lihat atau nonton semua isi pilihan. Mana tahu energi kamu ngacak random di pilihan yang nggak kamu pilih, karena ini kan energi banyak orang gitu ya. Dan bisa aja setiap pilihan itu berkaitan bagi beberapa kalian. Oke, sudah siap? Kita lihat perasaan di dalam jiwanya untukmu ya. Mulai dari ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Baiklah. Ini saya simpan dulu. Oke. Ya, rempong ya. Baiklah. Kita mulai ya. Ini dari pile 1, pilihan pertama. Kalian yang milih box biru ini ya. Baik. Oke, aku buka dulu. Wah. Isinya kartu. Oke. Taruh dulu. Nah, kita lihat ya perasaan di dalam jiwanya untukmu yang milih pile ini. Aku shuffle dulu. Oke. Wah, di sini ada energi. Wow, ini strong banget Taurus ya. Pisces, Cancer, Scorpio. And then ada Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Wow, muncul lagi Taurus ya. And then ini strong Sagittarius sama Cancer muncul lagi. Aries juga kuat ya. Oke. Water sign, elemen baperan. Jadi perasaan di dalam jiwanya untukmu. Di sini aku lihat ya, perasaannya itu dia suka banget mikirin kamu belakangan ini. Cie. Dia suka overthinking gitu ya, mikirin kamu. Mungkin dia kesannya kayak tertutup ya, dia kayak misterius gitu kah, atau vice versa. Kadang dia ngerasa kamu juga seperti dia, atau jangan-jangan kalian ini ada yang mirror energinya. Jadi kayak kadang dia merasa iya kamu juga bisa misterius, kamu juga bisa tertutup gitu. Jadi kalau misalnya nih kamu nggak terlalu membuka diri, atau misalnya dia udah sulit menebak kamu, atau misalnya kayak ya kita diam-diam aja ya, meskipun kayak gitu sebenarnya pengen banget bicara, pengen banget komunikasi. Tapi ini yang beratnya ya, ada soal tentang nilai-nilai moral. Mungkin ada yang kayak ngerasa ya mungkin ada suatu tantangan, rintangan, ada penghalang, atau ada yang kayak semacam orang lain gitu ya. Aku rasa ada gitu, entah di pihak dia atau vice versa, itu ada orang lain. Jangan-jangan ada yang udah married ya, ada yang udah komitmen. Nah, itu tuh yang berat. Jadi dia pendam perasaannya ke kamu. Dia ngerasa ya, aku tuh punya intuisi loh, sama kayak kamu. Gua punya intuisi, gua punya feeling yang kuat sama kayak lo ya. Jadi kita sama-sama punya intuisi, kita sama-sama punya feeling yang kuat. Atau jangan-jangan kalian benar-benar intuitif ya. Jadi ya kita ngebatin aja satu sama lain
gitu. Soal perasaan orang ini sebenarnya dalam ya di jiwanya buat kamu. Ya bayangin coba dia pendam, dia mikirin kamu juga, dia diem. Tapi ini ada beberapa yang kayak dia pasrah ya, dia kayak menyerahkan ke Tuhan aja. Dia berharap sih, bahkan ini ada yang berdoa untuk kamu ya, kayak ya aku tuh pengennya ujungnya sama kamu, aku pengennya nanti berpasangan sama kamu. Bahkan ini ada yang ngerasa aku tuh bisa hidup positif, aku bisa hidup dengan baik kalau sama kamu. Mungkin dia ngerasa kamu tuh soleha, atau ya ya kita tuh sefrekuensi gitu. Atau yang kayak ngerasa aja, ya lu layak jadi istri gue, lu layak jadi suami gue, ya kamu layak jadi pasangan sejati aku. Nah ada yang rasa gitu. Tapi ini entah egonya besar ya, atau ada tentang keluarga, punya keluarga, dipengaruhi keluarga gitu, aku rasa ada. Tapi ya yang mendasari itu sebenarnya ego ya, karena dia kan mau semua berjalan sesuai dengan keinginan dia. Tapi hidup kan mana bisa begitu say ya, ada aja kan tantangan, rintangan, jadi harus dihadapi lah ya. Tapi dia kayak susah banget menghadapinya. Dia lebih dipengaruhi gitu sama yang lain, atau ada yang lain, atau ya dia ngeblok gitu ya. Ini berapa nggak komunikasi, atau dia batasi dirinya dari kamu. Dia ngerasa ya udah gua kubur dalam-dalam nih perasaan gitu. Tapi kayak apa ya, entah ini masih besar egonya, masih kekanak-kanakan, atau ini orang yang udah kamu kenal dan kamu tahu betapa childishnya manusia ini gitu, betapa kekanak-kanakannya orang ini. Bisa vice versa. Itu ada nih cinta rahasia ya, jadi kita aja yang tahu. Kita tahu nih sama-sama cinta, tapi kita pendam. Mungkin demi keluarga, demi kebaikan atau apa gitu. Nah, dia susah banget lupain kamu, susah move on. Atau ini ada teman lama ya, atau siapa gitu ya, mantanmu kah? Atau aku rasanya orangnya nggak asing lagi ya. Bahkan ini ada punya koneksi spiritual. Ada yang twin flame parah ini ya. Kuat banget ini Pisces ya. Pisces kuat banget sama Sagittarius ya. Wah. And then ya ada Libra ya, muncul lagi. Gemini Aquarius, ada Taurus lagi ya, Virgo Capricorn, Aries Leo, Sagittarius. Wah, Aries muncul lagi. Nah, jadi perasaan di dalam jiwanya untukmu. Ya seperti yang aku bilang, dia kayak susah banget menghilangkan ingatannya tentang kamu. Kadang dia tuh, atau dia udah menutup siklus ya sama kamu. Contoh menutup komunikasi. Gue nggak mau lihat lu lagi di WhatsApp gue atau apa. Tapi di situ dia ngerasa kok aku seperti terikat ya sama kamu, kayak kecanduan, kayak ketergantungan, atau nggak tahu, susah banget move on ya. Kadang dia tuh merasa pengen konsisten ya, konsisten menuju masa depannya. Gua nggak bakalan mau lagi mikirin lo, gua nggak bakalan mau lagi ingat-ingat tentang lo. Tapi kok ini ya, ingat lagi, kepikiran lagi. Bahkan dia sengaja gitu, kayak kan ada ya orang yang nggak sengaja kepikiran, tapi dia sengaja gitu, dia sengaja mikirin kamu, entah kenapa ya, pengen aja terus mikirin kamu. Mungkin dia merasa ya kalau mikirin kamu tuh seperti ada ketenangan jiwa gitu, seperti ada ketenangan batin sama kamu. Contoh, dia ngerasa ya gue jenuh nih sama hidup gue capek sama hidup gue, atau gue ngerasa nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah gue mikirin lo aja gitu. Jadi kita kontak batin kan. Tapi ada juga yang merasa ya mungkin kamu orang yang sabar gitu, atau kamu mengajarkan kesabaran, atau dia nggak pernah mengalami koneksi kayak gini sama orang lain. Ya beberapa di sini mungkin kayak kalian berbeda atau apa, tapi ya walaupun kayak gitu, dan walaupun kadang beradu ego ya, contoh ya udah diam-diam aja, terserah lu gimana, bye gitu ya. Tapi tetap aja kayak
baper, perasaan di dalam jiwanya dalam banget buat kamu. Kadang dia pengen menyerah ya, kadang dia merasa ya aku bisa apa gitu, aku mau berjuang kayak gimana, apalagi kalau ada yang lain, apalagi kalau player, apalagi yang nggak bisa gitu seriusin kamu, nggak bisa prioritaskan kamu, atau ya dia tuh nggak jelas gitu, khawatir, takut, cemas, penakut gitu kah, atau ya ada pikiran dia ke yang lain gitu aku rasa. Jadi dia merasa ya aku bisa apa juga. So ini ada yang denial perasaan ya, kayak ya aku harus kembali menutup siklus koneksi aku sama kamu, tapi tetap aja di sini kayak kok tiba-tiba berhasrat lagi sama kamu, kayak kecarian kamu gitu. Ini ada yang keras banget orangnya nih ya, keras banget, walaupun ada yang masih kekanak-kanakan, tapi kayaknya dia bisa luluh sama kamu aja deh ya. Dan di sini Tuhan dan semesta juga bekerja ya, entah ini memang banyak hikmah, banyak pelajaran yang diambil, atau ya jangan-jangan Tuhan dan semesta bisa aja bekerja untuk sesuatu yang kalian sulit menebaknya gitu. Kayak misalnya sulit menebak kita bisa bersatu nggak gitu, itu rahasia Tuhan. Oke, itu kayak rahasia Tuhan gitu. Ini misteri banget ya. Kita lihat lagi. Nah, kelihatan banget ada yang capek ya, capek di koneksi ini. Bisa kamu, bisa dia. Aku capek loh, aku nggak kuat di koneksi ini, tapi aku kangen. Ini ada yang rindu ya, aneh banget nih orang ya, bisa vice versa. Ada yang kayak udahlah ini semua bullshit ya, kayak impossible gitu, kita kayak nggak mungkin, jadi ya udah gue nggak perlu kan bicara apa-apa lagi gitu. Tapi dia ngebatin terus sama kamu, kayak dia mau ngomong nih dalam hatinya, aku kangen loh sama kamu, aku rindu, kamu rindu juga nggak, kamu kangen juga nggak. Terus kamu kesetrum gitu ya, kontak batin lah, tiba-tiba mimpiin dia atau dia bermimpi tentang kamu. Terus dia mau bilang dia sebenarnya mencintai kamu apa adanya gitu. Dia sebenarnya ngerasa kok kamu tuh layak dicintai apa adanya, karena kamu menerima saya apa adanya. Dia ngerasa gitu. Cuma mungkin orang ini belum bisa menjadi diri sendiri, jadi semesta memisahkan dulu ya, supaya belajar gitu ya. Belajarlah untuk menjadi dewasa, belajar mengenali diri sendiri, belajar berjuang untuk kebahagiaan diri sendiri. Ya kalau dia bahagia sama kamu ya harus berjuanglah ke kamu gitu. Nih ada yang memang surrender gitu ya. Berpasrah sama yang maha kuasa. Ada loh yang kayak merasa ya gue tahu nih lu pengennya gue ngelakuin ini itu, tapi ya lu tau lah situasinya kayak gimana, atau ada yang lain, atau kayak ada seseorang yang berperan banget gitu ya, pihak lain ini berperan banget di koneksi kalian gitu. Jadi dia merasa kalau aku ngelakuin sesuatu takutnya bikin masalah, takutnya cari gara-gara lagi, takutnya menyakiti kamu lagi, terus aku takut tersakiti juga, aku takut kamu gak sesuai harapanku, aku takut juga aku gak sesuai harapan kamu, atau ini melenceng, ini gak wajar. Nah ada yang seperti itu. Terus apa ya, di sini aku ngelihat dia tuh pengen bilang ya kalaupun roommate sulit ya, dia tuh kayak pengen bilang kamu kalau kemana aja ya, kamu ke siapapun ya ingatlah aku ya, jangan lupain aku. Gitu. Kamu mau ke Sergio yang lain, kamu mau ke Marimar yang lain ya, kamu ingat aku lah, aku tuh masih sayang sama kamu. Nah ada yang kayak gitu ya, bahkan dia pengen banget bilang ke kamu dimanapun kamu ya rasakan aja energi aku, seolah-olah aku di samping kamu, karena sebenarnya aku mikirin kamu terus gitu. Terus di sini aku ngerasa ya dua-duanya harus berjuang sih kalau mau bersatu ya, itu pesan semestanya, nggak bisa berat sebelah.
Contoh, ya misalnya nih, kalian ingin ada komunikasi atau ada pertemuan, itu harus dua-duanya responsif gitu. Kalau salah satunya belum bisa responsif, ya belum bisa ada penyelesaian gitu. Tapi kalau dua-duanya responsif, dua-duanya berjuang, atau dua-duanya kalian punya kekuatan cinta yang besar, ya bisa aja ada jalan bersama gitu. Karena aku ngerasa kalaupun terpisah mungkin membayar karma masing-masing dulu, kayak ya kamu pernah ngerasain sakit, dia harus ngerasain sakit juga gitu. Jadi udah sama-sama bayar karma baru nih, ya mungkin nanti bisa union, entah partner hidup atau partner jiwa aja. Nah seperti itu, tergantung keadaan kalian ya. Sulit rumitnya kan itu disesuaikan dengan situasi. Oke, aku kasih huruf ya, huruf sama angka, mungkin kaitannya ke dia atau kamu. Ini ada K, I, ada S, ada M, ada G, ada D, C, W, W, U, E, ini ada X. Nah, X ini kan bisa mantan ya, atau orang lamamu gitu, mantan teman, mantan gebetan, mantan pasangan. Ada B, ada N, ada P, ada R, ada L, F, ada J. Oke. Angkanya, nah bisa kaitan kamu atau dia. Ada 12 ya, 15, ada 22, 22 ya, 18, 11, 23, 13, 13 ada 8, 14 ya, 27, ada 7, ada 2, 26, 24, 28, 25, ada 1, ada 29, ada 4, ada 19. Oke, sampai sini dulu ya file 1. Ini mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo, ini yang milih file 2, pilihan 2 ya. Yang milih box kuning. Wah, jadi kita lihat ini isinya ya, isinya kartu ya. Oke, aku ambil ini, aku simpan dulu. Nah, kita lihat perasaan di dalam jiwanya untukmu yang milih file ini ya. Oke. Wah, sini ada energi strong di Sagittarius ya. Ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Leo, Aries. Strong banget ini Leo ya. Oke. Virgo juga kuat ya. Ada Capricorn sama Taurus. Bisa energi aja, nanti kita lihat lagi yang muncul. Oke. Jadi perasaan di dalam jiwanya untukmu. Sebenarnya ya, dia tuh banyak memanifestasi perasaannya ke kamu. Jadi memanifestasi perasaan itu kayak dia tuh sekarang sangat-sangat menginginkan kamu.
Dia tuh sekarang kayak rindu banget sama kamu, dan dia kayak kecarian kamu. Dia kayak penasaran gitu ya. Kadang dipikir-pikir pengen gitu kirim pesan ke kamu, nanya kabar. Kamu apa kabar? Sehat nggak kamu? Lancar nggak kerjaanmu, bisnismu? Kamu udah sesukses apa sekarang? Kamu sama siapa? Bobo di mana? Ya dia kepo lah sekarang ya. Dia ini kepo banget sekarang sama kamu. Jadi dia mau stalking kamu, mau lihat-lihat media sosialmu, ngecek kontak kamu, nomormu masih itu enggak, kamu masih pakai sosmed atau enggak. Nah, dia ngecek-ngecek itu. Terus ya, ini spiritual banget sih aku rasa. Mau apapun jenis koneksi kalian, mau karmic, mau twin flame, soulmate ya, yang jelas ini koneksi spiritual. Gitu. Mungkin dia apa ya, dia ini orangnya emosionalnya nggak stabil, bisa temperamen keras, atau dia orangnya tegaan, kejam. Dia sering banget memberi makan egonya, jadi dia sering batasi diri, dia sering batasi komunikasi sama kamu gitu. Tapi ada juga yang kayak apa ya, entah karena seseorang yang lain, atau naungan magic, atau ya ada sesuatu yang membuat dia tuh harus jaga jarak sama kamu gitu. Cuma setelah dia jalani kok kayak kamu selalu bisa menjadi yang terbaik. Bahkan ketika nggak komunikasi lagi, nggak dekat lagi, dia tetap aja ngerasa kayaknya cuma elu yang bisa luluhin hati gue yang keras, kayaknya cuma elu yang sabar, atau kayaknya ya cuma elu yang benar-benar taklukin gue gitu. Mungkin ini file 2 ada kaitan ke file 1 tadi ya. Tuh, jangan-jangan nanti file 3 ada lanjutan. Gitu sih, aku rasa ada hubungannya ya. Dan dia banyak berkontemplasi, dia banyak merenung tentang kamu. Kayak misalnya ya, kalau gue pikir-pikir emangnya lu sebagus apa gitu, atau ya perasaan lu nggak terbaik banget gitu, tapi ya selalu aja ujungnya gue ngerasa lu terbaik, gue ngerasa lu punya banyak kebaikan gitu. Ini beberapa kayak ngerasa ya aku bersalah gitu, aku bikin kesalahan, mungkin ada yang mau minta maaf ya gitu. Ada juga yang merasa ya saat ini aku menarik diri dulu, aku masih mau ya jangan ganggu dulu lah gitu ya, aku masih mau merenungkan semuanya, tapi tetap sih ngerasa bersalah gitu. Dan ini mungkin orang yang apa ya, agak sulit ditebak. Jadi kamu sering mungkin cek energinya di tarot, kamu kayak butuh pencerahan terus ya menghadapi manusia yang tercinta ini. Ya kalian ini saling cinta sih aku rasa, kan ada yang twin flame gitu. Terus ya aku ngerasa ada pihak lain gitu ya, aku merasakan seperti itu. Entah ini dia bisa dipengaruhi orang tua atau seseorang yang lain. Ya seperti itu sih. Atau ada yang dipikirkan ya tentang kerjaannya, keuangannya gitu. Nah, di sini ada Gemini ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Wah, Aries, Leo, Sagittarius. Nah, Cancer, Pisces, Scorpio. Wah, ini aku ngerasa strong banget energi, kayak semua energi dia itu banyak banget terkuras gitu. Kamu juga gitu sih aku rasa, karena ini kalian ada yang spiritual connectionnya, vibrasinya tinggi banget ya. Vibrasi yang tinggi banget itu kayak twin flame gitu. Jadi pile 2 ini ya aku ngerasain banget kayak kalian kalau misalnya nggak komunikasi, nggak ketemu, tetap aja bisa ngerasain feel satu sama lain. Tetap aja kayak bisa ngerasa kontak batin. Kalau dia kenapa-napa di sana, kamu bisa rasain.
kalau kamu kenapa-napa, dia juga rasain di sana. Kadang dia mikir ya, kadang gue ngerasa yang gak enak gitu, feeling gue. Kadang gak enak nih perasaan aku. Terus aku tiba-tiba kayak baper, kayak bawa perasaan gitu ke kamu. Kayak pengen banget nanyain, kamu sehat nggak? Kamu baik-baik aja nggak di sana? Kamu bahagia nggak? Nah, kadang dia pengen banget bilang itu ke kamu, tapi tertahan ya di orang ini. Ini beberapa cintanya bersegi-segi ya. Ih, ribet banget nih. Dia punya banyak pilihan atau kamu kayak gitu. Dan sebenarnya ya, di dalam jiwanya dia ngerasa kamu tuh sebenarnya partner yang bagus ya. Istilahnya kayak kayaknya kalau kalau misalnya kita berpasangan, hidup aku enak. Kayaknya sama kamu bisa teratur, bisa makmur. Nah, ada yang merasa seperti itu. Tapi entah karena ini ada tentang keluarga juga ya. Gitu. Atau ada yang mengendalikan dia. Dan aku merasa ini tuh ya bisa aja past life-nya kamu ya. Tentang masa lalu. Tentang orang masa lalu. Atau ya siapa gitu ya di sini. Connect ke orang masa lalu. Ada di sini yang kayak kalian pernah punya hubungan spesial, pernah dekat. Tapi ada juga yang kayak relasi biasa, cuma kayak chemistry-nya, koneksinya kuat banget gitu. Bahkan sampai berhalusinasi ya. Kamu kayak gitu, dia kayak gitu. Kayak orang yang nge-fly, tiba-tiba baper gak jelas. Tiba-tiba kayak ya nggak tahu, sedih aja gitu mikirin dia, tiba-tiba senyum mikirin dia. Dia kayak gitu juga. Gue kemana aja kok ada bayangan aja tentang lo. Gue halu apa ya, atau gue ngerasa ini perasaan gue aja. Dia gitu, kamu juga gitu. Jadi kayak misunderstanding gitu, jadi banyak salah paham seperti itu. Cuma ini ya ada yang menyakitkan banget memang. Entah ini ada karma keluarga ya, atau kalian ini koneksi yang diwariskan dari leluhur di masa lalu, dan sekarang kalian yang harus membereskan itu semua, harus membayar karma-karma itu semua ya. Beberapa seperti itu, padahal ini ada yang berbeda ya sebenarnya. Entah beda apa kalian, kayak ada nyambung-nyambungnya banget gitu ya, pile 1 pile 2. Aku rasa seperti itu. Cuma ini kan orangnya bisa aja tidak lebih dewasa dari kamu. Bisa aja dia tuh tidak lebih dewasa sehingga dia sulit mengambil keputusan. Dia ini orangnya pelin-pelan. Nah, seperti itu. Jadi pelin-pelan banget orangnya. Sedangkan kamu mungkin lebih kayak tegas gitu ya. Kamu kayak ngerasa, ya gue butuh tindakan yang nyata gitu. Gue udah banyak ngelakuin ini itu ya. Sekarang giliran elu ya. Elu mau nggak gitu untuk berjuang. Ya seperti itu. Jadi ya kadang ngerasa bentrok gitu ya, ngerasa beda atau apa, tapi sefrekuensi sebenarnya. Kalian ada di koneksi yang sama. Ini yang kuat twin flame ya. Mirrornya parah banget sampai error gitu. Ya mungkin kamunya yang tadinya lembek, yang tadinya kamu iyakan atau kamu mau bucin banget gitu, kamu mau berkorban terus ya, akhirnya kamu kayak tegas gitu aku rasa ya. Dan dia sulit lah untuk menaklukkan kamu. Jadi dia kayak penasaran gitu sama kamu sekarang ya. Apalagi kalau udah ada yang lain, kayak penasaran aja. Kamu bahagia nggak ya sekarang? Kamu udah berhasil nggak? Gitu. Sorry. Maaf ya kalau berisik, oke? Okay? Nah, di sini aku ngelihat cinta itu kan kadang butuh tindakan ya. Jadi cinta tanpa tindakan ya omong kosong gitu. Mungkin kamu ngerasa gitu atau vice versa. Ada seseorang yang kayak ya tindakan nyatanya itu apa? Komunikasi pertemuan yang nyata itu kayak gimana? Kalau udah komunikasi atau bertemu kan semuanya kan jelas gitu, tapi masalahnya nggak komunikasi baik-baik gitu. Jadi kayak ngerasa ini semua kayak abstrak gitu ya, kayak apa ilusi doang gitu ya. Sebenarnya kamu kadang ngerasa
Apa aku aja yang merasakan koneksi ini, sedangkan dia di sana enak-enak, bahagia gitu. Tapi sih aku rasa enggak ya. Karena ini banyak banget kartu spiritual connection tentang kalian merasakan hal yang sama. Cuma ya nggak dijaga komunikasi dengan baik. Jadi gimana mau ngomong ya? Atau ya gitulah. Ada yang childish. Tapi ini pengen banget loh dia minta maaf sama kamu. Atau vice versa. Ada seseorang yang mau minta maaf. Atau di sini semesta bilang, hargailah setiap orang yang pernah hadir di hidup kamu. Meskipun kayak dia, ya, dia mungkin pernah menyakiti. Tapi maafkanlah dia, gitu. Dia tuh dihadirkan di hidup kamu nggak sebuah kebetulan, tapi bisa aja kan bawa pelajaran. Kamu menjadi tahu mencintai diri sendiri. Kamu jadi tahu kan, kamu tuh nggak boleh bucin-bucinan. Kamu nggak boleh mencintai berlebihan, gitu. Kamu jadi tahu kan bersikap lebih dewasa, lebih kuat, lebih sabar mungkin. Nah, beberapa gitu. Ini perasaannya dalam banget ya. Dalam banget nih. Terimalah cinta, hargailah itu. Jadi dia kayak ngerasa ternyata cinta itu seindah ini ya, gitu. Walaupun kadang aku hanya bisa memikirkan kamu, hanya bisa berhalusinasi, hanya bisa membayangkan kamu doang. Tapi aku rasa ini semua indah gitu. Karena dia mau senyum-senyum ya, ingat kamu. Ya beberapa ngerasa kayak, kok bisa gue sayang sama lo? Perasaan ya lu nggak levelnya gue, lu nggak tipenya gue gitu. Tapi kok gue sayang. Jadi senyum-senyum dia. Sebenarnya kayak ya cinta kan nggak bisa memilih ya, gitu. Nah ini kartunya ada yang sama kayak panel 1 ya. Jadi kayak dimanapun kamu berada, kamu kayak bisa selalu ngerasain energinya dia. Dimanapun dia juga bisa ngerasain energi kamu. Dia tuh kadang pengen bilang ya, kalaupun sadar nggak sadar, yang jelas kamu kemana aja, ke siapapun ya, kamu ingatlah aku, gitu. Supaya aku selalu bisa ngerasain energi kamu. Karena nih orang sebenarnya bisa loh ngerasain energi kamu, bahkan mungkin kayak kamu juga ya. Atau jangan-jangan kalian punya spiritualitas yang sama-sama bagus gitu. Kalian punya jiwa-jiwa spiritual, jadi kayak yang nggak banyak ngomong juga gue nggak bisa ngerasain. Lu sedih di sana, lu sedih ya, lu senang juga gue bisa rasain. Tapi kadang dia merasa ya kalau misalnya nih aku nggak merasakan apa-apa lagi, ya aku sedih aja, berarti kamu nggak mikirin aku lagi kan, gitu. Jadi dia mau ya kamu mikirin aku lah, biar aku bisa ngerasain energi kamu. Bahkan ini ada yang dia bermimpi loh tentang kamu, kayak gue pernah mimpi tentang lo, berarti lo masih pengen kan sama gue, atau ya lo masih mikirin gue kan, makanya gue mimpi tentang lo. Nah masalahnya kalau gue nggak mimpin lo lagi, berarti lo udah nggak mikirin gue. Ya gue sedih. Ada yang kayak gitu. Ini lucu banget ya. Dan dia tuh pengen bilang sama kamu, kamu kalau fokus ke yang lain, kalau kamu ke yang lain, kalau bisa kamu tuh nggak usah mendalam sama yang lain. Aku pengennya kamu ke aku aja. Aku pengen kamu tuh ingat sama aku aja. Bahkan dia kadang merasa kalau bisa kamu janganlah disentuh sama yang lain. Kan aneh ya. Tapi dia nggak berjuang gitu. Ya gitulah. Ini aneh banget nih. Cuma manifestasinya ada loh yang nyampe ke kamu. Contoh ya dia lihat fotomu aja, atau ya dia lihat gitu raut wajahmu aja, dia bayangin, atau dia mengatakan sesuatu itu bisa nyampe ke kamu. Contoh, kamu jangan sama yang lain ya, atau kamu tuh bahagia cuma sama aku, percaya deh. Nah ada yang kayak gitu. Itu kan kayak rasa yang dimanifest gitu ya. Ya kalau kalian benar-benar terkoneksi itu bisa nyampe. Jadi kayak ketika kamu berhadapan sama yang lain, kamu malah ingatnya sama dia gitu. Terus ya, oke, aku kasih huruf sama angka, bisa kaitan dia atau kamu ya. Ini ada M, ada U, ada B,
ada R, ada W, D, O, H, ada S, ini C, L, ada T, ada G, ada F, Y, ada E, N, ada J. Oke. Angkanya bisa kaitan dia atau kamu ya. Ada 22 ya, 14, ada 7, ada 15, 26, 23, 28, ada 1, 27, ada 20, ada 9, ada 16, ada 21, ada 24, ada 4, 30 ya. Oke, terus 8, 25, 12, terus ada angka 2. Oke. Sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. File 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Halo. Nah, sekarang kita ke file 3 ya. Ini pilihan 3. Kalian yang milih box ungu. Ungu. Oke, kita lihat isinya. Wah. Isinya kartu ya. Oke. Ini aku simpan dulu. Kita lihat perasaan di dalam jiwanya untukmu yang milih file ini ya. Oke. Kita lihat ya. Oke. Wah. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Sagittarius, Aries, ada Libra, Gemini, Aquarius. Wah, semua ada ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Ini strong. Kalau aku lihat ini strongnya Aries. Kemudian aku ngelihat di sini yang strong ada Taurus ya. Lalu Libra ya, sama Aquarius. Nah, ini strong juga Cancer ya. Cancer. Oke. Jadi, bisa energi aja. Kita lihat perasaan di dalam jiwanya untukmu. Dia ini beberapa waktu ini ya, dia bucin banget loh sama kamu. Bucin itu budak cinta. Jadi kayak ya baper banget sama kamu, bawa perasaan banget sekarang sama kamu. Dikit-dikit baper, dikit-dikit mikirin kamu. Mungkin file 3 ini kombinasi file 1 dan 2. Jadi file 1, 2, 3 mungkin ada kaitannya bagi kalian beberapa orang ya, gitu. Dia kayak pengen menawarkan hubungan lagi sama kamu. Dia kayak entah pengen kembali atau pengen datang lagi. Kayak ya mungkin ada bersalahnya juga ya, merasa bersalah. Karena aku ngerasain banget sense kayak kan dia baper parah ini ya. Mungkin ada kesalahan juga yang pernah dia lakukan. Jadi dia kayak nyes gitu. Kok aku menyakiti kamu ya? Kan aku mencintaimu. Kok aku bisa se-egois ini? Kok aku se-childish ini? Kok aku kayak kekanak-kanakan? Jadi kalau orang merasa bersalah, itu cintanya akan semakin tumbuh sama kamu.
kayak baper-baper yang luar biasa sama kamu gitu. Kalau udah mikirin kamu ya sensitif banget gitu ya, dia sangat emosional, dia kayak mungkin bisa sampai sedih gitu ya, sampai menitikkan air mata, yang tadinya jarang nangis, nggak pernah nangis jadi nangis. Aku juga sedih nih, mana Kanebo ya. Gitu. So dia ngerasa entah dia takut ya, entah dia memang orangnya nggak punya mental yang kuat untuk berjuang, jadi dia membatasi diri gitu dari kamu. Atau ada pilihan lain ya, entah di kamu atau dia itu ada yang lain. Atau dia merasa kayak ya dia belum pantas gitu, dia belum menjadi versi terbaik, dia mungkin ada insecure-nya, ada mindernya, ada malunya sama kamu, entah karena kesalahannya, atau dia ngerasa belum pantas, atau dia ngerasa gimana ya, nanti kalau kita drama lagi ya aku takut. Gitu. Terus sih, tapi dia sering banget memantau kamu, dia memperhatikan kamu diam-diam, bahkan dia kepoin kamu terus sih, dia ikuti perkembangan hidup kamu dan pengen banget loh buka komunikasi. Aku rasa orang ini tahu loh kontak kamu, dia tahu akun sosmed kamu, bahkan dia udah buka nih ya, ini profil WA kamu nih, aku tinggal kirim pesan sebenarnya bisa ya kan, ya pakai nomor yang lain juga, atau aku mau ngasih tahu nomorku yang lain, atau aku kan bisa aja kirim pesan di Facebook, Instagrammu ya kayak gitu. Tapi kayak aku tuh masih sensi gitu. So ini tuh aneh ya. File 3 ini tadi kayak file berapa gitu, energi aneh gitu. Jadi dalam tuh perasaannya ke kamu, tapi dia sensitif juga gitu, dia sensi banget, entah dia orangnya masih muda emosi, dia orangnya masih belum bisa punya prinsip gitu, dia belum bisa punya prinsip yang kuat. Jadi kayak apa ya, kadang kalau cinta banget sama kamu tuh cintanya luar biasa gitu, tapi kalau ngerasa sensi banget dia kayak udahlah nggak usah lah kirim pesan, udahlah nggak usah lah komunikasi gitu. Terus sih, jadi ini bisa vice versa, bisa aja dia ngerasa kamu tuh cenderung sensitif, kamu cenderung bisa menimbulkan drama, jadi ya dia gitu kayak membatasi diri kan, jaga jarak sama kamu, dia menjaga jarak atau kayak gimana gitu. Tapi ini ada shy cat gitu ya, malu-malu kucing. Cinta sih sama kamu, cuma gengsi atau ego atau apa ya, yang ngerasa aja nanti aku kalau ada di posisi yang terpojok gimana ya, kalau misalnya aku berjuang duluan, kalau aku buka komunikasi apa itu nggak merendahkan harga diriku. Nah ada yang ngerasa gitu. Ini sensitif banget orangnya ya, baperan gitu, sensitif dalam artian yang negatif sih ini ya, karena aku ngerasain banget energi yang toxic gitu, energi orang yang mudah emosi. Jadi kayak ya nanti kalau nggak sesuai harapan dia, kalau misalnya kamu nggak sesuai ekspektasi, atau kamu nggak responsif, atau misalnya nanti ada drama lagi, dia males gitu. Jadi dia kayak udah mikir sejauh itu, dia kayak ngerasa nanti hasilnya itu nggak enak, jadi buat apa berjuang gitu ya. Belum dicoba udah menyerah, entah memang penakut orangnya atau ngerasa nggak layak aja, nggak pantas gitu dirinya. Oke. Nah, wah, sweet banget ya sebenarnya. Ada Pisces ya, Cancer, Scorpio, ini strong di Libra. Ada energi twin flame, ada juga energi soulmate. Jangan-jangan kalian ini twin flame yang menuju soulmate ya. Tuh, ada Taurus di sini, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn ya. Ini strong banget. Cancer, Pisces, Taurus, ada Libra, Gemini, Aquarius. Bisa energi aja. Nah, Leo di sini kan kuat banget nih. Pisces juga kuat. Oke, jadi aku ngerasa
entah ini kayak hubungan karma juga, tapi bisa menuju twin flame, atau ya bisa menuju soulmate juga gitu. Jadi kayak kadang ngerasa sakit gitu ya, entah sama-sama sakit, sama-sama menyakiti, atau sama-sama tersakiti. Tapi kan banyak banget pelajarannya, banyak banget pembelajaran untuk menjadi dewasa, banyak pendewasaan diri gitu. Nah, kalau kalian bisa menjadi sama-sama lebih baik ya, kalian ini bisa aja bersatu. Ini kan ada union di sini. Ada juga yang kayak mungkin terasa sakit gini karena karma kita besar banget gitu yang kita bayar di koneksi ini. Bisa karma kita sendiri, bisa karma keluarga kita, leluhur, atau ya kita harus melewati ini semua gitu. Terus aku ngerasa itu kan ada two of cups ya, kamu sama dia saling mencintai gitu, saling mencintai banget. Cuma entah karena apa nih ya, entah ngerasa tantangan rintangan itu berat, atau ada yang lain, atau kayak takut gitu ya, takut melenceng, takut kayak ini bukan kapasitas saya gitu, takut nggak wajar, takut kayak kalau aku makin dekat sama kamu hanya nambah karma buat apa gitu. Ya ada yang seperti itu, aku rasa. Tapi ada juga yang kayak ya harus memilih gitu, harus menentukan entah dianya atau siapa gitu ya. Kan cinta yang benar-benar cinta itu ya 2 orang ya, bukan 3 orang say. Bukan 4 orang gitu. Atau ada yang lain juga kayaknya sebenarnya nggak boleh mencampuri gitu. Nah, kalau kalian udah balance, udah seimbang, atau udah sama-sama berjuang, ini bisa nih ada yang bersatu gitu. Cuma nih ya entah trust issue kayak yakin gak ya gitu, atau ya gua ragu atau kayak gimana gitu. Maaf ya berisik ya. Maaf kalau berisik. Jadi dia tuh temperamen banget gitu, dia emosional banget, dia kayak orang yang dikit-dikit sensi, dikit-dikit dia emosi gitu. Jadi ya mungkin harus belajar dulu ya menerima keadaan, harus belajar dulu arti cinta itu kayak gini. Cinta yang benar-benar cinta itu tanpa syarat, bukan harus memiliki, bukan harus menuntut apa-apa gitu. Itu sih, soalnya aku ngerasa ini rumit banget ya. Bisa aja ini kayak kombinasi semua file yang aku bilang tadi. Jadi di sini semua numpuk gitu ya. Sampai kayak kita pada akhirnya harus menerima kenyataan. Kita harus menerima keadaan, menerima dirimu, menerima dirinya gitu. Ya inilah aku, inilah kamu gitu. Inilah toksiknya aku, inilah toksiknya kamu. Ini karmaku, ini karmamu. Atau kayak kita menjalani ini semua terasa sakit atau kayak benar-benar toksik ya karena ada maksud dan tujuan dari semesta untuk koneksi ini, atau memang kita pada akhirnya akan terbentuk ya menjadi jiwa baru atau jiwa yang lebih baik gitu. Terus ya ini beberapa entah karena tertutup gitu ya, atau ya memang pasif banget, atau terlalu membatasi diri banget, terlalu kayak sensi banget gitu. Padahal coba diomongin gitu baik-baik. Mungkin ada seseorang yang ini dia mau banyak bicara sama kamu, tapi lucunya dia batasi dirinya gitu. Banyak sih yang pengen dia ungkapkan, tapi dia pasif gitu. Ya mungkin dia belum bisa berdamai dengan semua keadaan ini. Padahal ya, kalau kamu udah ikhlas ya, kalau kamu ikhlasin semua yang terjadi, kalau kamu udah berdamai dengan keadaan, dan dia pun seperti itu, ya bisa aja kalian ini jadinya kedepannya punya hubungan yang lebih baik gitu. Tapi ya itu, kalau kita nggak menerima situasi, nggak menerima keadaan, nggak menerima bahwasanya ini ada karma yang harus dibayar, ya gimana kita mau menjadi lebih positif? Karena kalau kita mau menerima energi positif, kita kan harus ngedetox diri kita. Kita harus buang tuh energi negatif, kita harus buang rasa sakit hati, kita harus buang rasa salah paham selama ini. Atau ya kita harus ikhlas dulu gitu. Karena aku ngerasa di sini kalau sama-sama ikhlas ya, sama-sama kayak
ya udah kita hubungan baik-baik aja, kita lebih kayak menyerahkan sama yang maha kuasa aja, atau kita jalani aja hidup kita masing-masing sesuai dengan jalan yang benar gitu. Kedepannya ya serahin sama yang maha kuasa, ya harusnya kayak gitu. Itu sih. Tapi orang ini kayak ngerasa bisa menganggap kamu musuh gitu ya, bisa menganggap kayak ya kalau nggak ada jalannya mending ya gue kejam aja gitu, ya gue nggak perlu ngelakuin apa-apa gitu kan. Tapi tersiksa nih batinnya, aku lihat. Ini kan ada Ten of Swords ya, itu sakit banget say, ditusuk 10 pedang ya, kayak orang yang ya sok kuat padahal nggak kuat sebenarnya. Gitu. Jadi ya mungkin ada ekspektasi, ada harapan. Dia mungkin berharap, ya kalau kamu ingin aku berjuang atau kayak gimana, ya aku tuh maunya hasilnya nanti kayak gini, hasilnya memuaskan. Aku tuh maunya ya kalau benar-benar enak, atau benar-benar terjamin sama kamu, atau benar-benar ya seperti apa ya, kalau memang bisa bersatu atau bisa benar-benar bahagia sama kamu, ya aku mau aja gitu. Tapi kalau aku ragu atau aku ngerasa sulit, ya mending ya hus sana gitu. Tapi tersiksa gitu. Oke, okay? Aku lanjut. Maaf ya kalau berisik. Dan aku ngerasa di sini ada juga orang yang insecure. Mungkin aku udah ada bilang tadi ya, ada yang membatasi diri gitu karena ngerasa aku takut malu gitu, aku takut terpojok, aku takut mempermalukan diriku sendiri gitu, atau kamu tuh lebih dari aku, atau kayak dia tahu tuh kalau misalnya kita nggak bersama kamu akan lebih bahagia, kamu akan lebih makmur, ya aku ini apalah gitu. Tapi ya gitu, dia batasi diri gitu ya, kayak orang yang seperti nggak mau punya hubungan baik, padahal banyak hal yang mau dia bilang sama kamu, cuma nggak diberesin gitu. Nah, mungkin ada yang belum jujur ya tentang perasaannya. Ada yang kayak ngerasa aku tuh harus denial, aku harus tolak perasaan ini nggak mungkin, ini nggak bisa gitu, ini nggak boleh gitu. Tapi kembali lagi ya, cinta itu kan anugerah gitu ya. Kita nggak bisa memilih kan kita cinta sama siapa. Yang bisa kita pilih ya bagaimana cara kita bersikap gitu. Nah kalau orang ini dia tahu dia mencintaimu tapi dia nggak terima, dia kayak orang yang enggak lah gitu, nggak mungkin lah gitu ya. Atau udah terlanjur malu, terlanjur kayak udah drama banget, jadi males gitu membuka lagi. Tapi ya cinta itu nggak hilang ya. So di sini fokuslah pada esensi dari cinta itu sendiri ya. Esensi dari cinta itu apa? Cinta itu harus memiliki atau enggak gitu. Dan aku ngelihat kalian diam-diaman sebenarnya bisa loh ketemu di mimpi. Atau jangan-jangan orang ini sering mimpiin kamu, bisa vice versa. Tuh. Nah, true love. Cinta sejati. Nah, cinta sejati itu kayak gimana ya? Harus memiliki nggak? Harus menuntut nggak? Gitu. Jadi ya aku ngerasa ini semua karena seseorang itu berekspektasi, berharap maunya dia itu nanti kayak gini, kayak gitu, semua harus sesuai dengan harapan dia. Tapi itu kayak kalau kita berharap berlebihan kan, kalau kita berekspektasi semua harus terjadi seperti apa yang kita mau, itu kan kayak mengikuti ego kita aja. Ya akhirnya orang ini tersakiti sendiri gitu. Dia jadi kayak merasa kok aneh gitu hidup aku ya, kok jadi kayak sakit banget semuanya yang aku pendam gitu. Aku pengen ngomong sama kamu, pengen menjelaskan ini itu, atau aku pengen punya hubungan baik sama kamu walaupun sulit bersama. Aku sebenarnya pengen berteman, pengen bersahabat atau kayak gimana, tapi aku nggak bisa menerima keadaan gitu. Ada orang yang kayak gitu, atau ya gitulah.
Ribet sih ini, aku rasa. Tapi pada akhirnya kalian akan menjadi orang yang bangkit ya, secara spiritual. Karena ini mungkin karena boxnya kan ungu juga ya, Say. Jadi kalau ungu itu lambang simbol spiritualitas ya. Mungkin kamu jadi terbangun spiritualmu menghadapi orang ini. Mungkin kamu jadi tertuntun lihat tarot gitu, karena dia lumayan aneh gitu ya. Atau jangan-jangan dia bisa spiritual kayak kamu juga. Kalian nanti pada akhirnya belajar bahwasanya ya semua itu harus berproses, bukan tentang hasil gitu. So, aku ngerasa orang ini bisa aja loh nanti buka komunikasi untuk silaturahmi sama kamu. Apalagi kalau dia ngerasa ya udahlah, aku kan sayang sama kamu. Apa salahnya nanya kabar kamu dan gak usah berharap apa-apa. Atau ya apa salahnya ya memberikan kamu kasih sayang. Ya gimana nanti ke depannya ya nantilah gitu. Ya ada yang kayak ngerasa ya hasil itu belakangan aja lah, yang penting prosesnya dulu gitu. Oke lah, ribet ya. Aku kasih huruf ya, huruf sama angka. Kaitannya mungkin ke kamu atau dia. Ada M, ada R, ada J, ada C, ada D, ada X ya. Wah, ada orang lama. Ada Z, ada I, G, Q, W, ada L, A, ada U, V, P, H, Y. Oke, angka. Ini bisa kaitan dia atau kamu. 7, 13, 11, 24, 15, 19, 21. Ada 3, 31, 28, 16, 17. Ada 1, ada 14, 8, 18, 5, 23, ada 2, ada 26. Oke, sampai sini dulu ya file 3. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.